Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab bersama saya Pendeta Samuel Asaria Rafa. Dan oleh kasih karunia Tuhan kita senantiasa dilindungi, dipelihara dan diberkati dalam segala kelimpahan daripadanya. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan akan perenungan kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, yaitu mengenai Abram dan Lot berpisah. Dalam kisah ini, karena Abram dan Lot sama-sama adalah orang yang memiliki harta yang cukup banyak, Abram adalah paman daripada Lot, dan mereka bersama-sama dari Mesir ke tanah Negeb. Dan di situ saudara-saudara mereka berkemah di dekat Betel, dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan, yaitu terjadi konflik yang cukup tidak enak bagi mereka berdua. Gembala daripada Abram dan gembala-gembala ternak daripada Lot itu terjadi perkelahian. Terjadi pertengkaran dan perkelahian di antara mereka karena perebutan lahan untuk gembalaan atau ternak gembalaan mereka. Lalu kemudian dikatakan di sana Abram berbicara kepada Lot dan berkata demikian di dalam ayat yang ke-7 saya membacanya. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira setiap kita menghadapi konflik dan diperhadapkan pada keputusan-keputusan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, sama seperti Abram. Dan apa yang dilakukan oleh Abram adalah menjadi satu teladan dan pelajaran yang luar biasa untuk kita, saudara-saudara. Yang pertama, ketika terjadi konflik, maka Abram dengan kerendahan hati menyelesaikan konflik itu. Kadangkala saudara-saudara ketika terjadi konflik, orang berlarut-larut mendiamkannya, saudara-saudara, dan itu adalah hal yang sama sekali bukan jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik, saudara-saudara, adalah seperti Abram dengan kerendahan hati, dia datang kepada keponakannya. Inilah kedewasaan, saudara. Kedewasaan itu tidak diukur dari kita lebih tua atau kita lebih berumur, saudara-saudara, daripada yang lain. Kedewasaan adalah, saudara-saudara, pola pikir. Kedewasaan adalah kemampuan mengelola emosi-emosi dengan benar dan baik. Kedewasaan, saudara-saudara, adalah dari mana sudut pandang kita memandang sesuatu dalam kehidupan ini. Dan kedewasaan adalah bagaimana kita mengambil tanggung jawab di dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Nah, inilah yang dimiliki oleh Abraham. Dia melihat, saudara-saudara, dari sisi bahwa kita ini kerabat dan tidak baik untuk berkelahi, saudara-saudara. Dan saya kira semua orang akan setuju akan hal itu. Setiap orang, saudara-saudara, akan berkata, ya memang tidak baik untuk kita berselisih. Lebih baik kita berdamai, lebih baik diselesaikan, tapi harus dengan cara yang benar, saudara-saudara. Nah, seharusnya di sini, saudara, kita melihat bahwa ketika mereka akan berpisah, Abramlah yang berbicara kepada Lot, lalu kemudian dia dalam kedewasaan yang penuh meminta kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Biasanya dimanapun, saudara-saudara, orang akan berkata saya kan lebih tua, orang akan berkata saya kan kakak, atau saya ini lebih dewasa secara umur daripada kamu. Jadi kamu harus tunduk, kamu harus hormat kepada saya.
saudara-saudara, itu bukanlah kedewasaan yang sesungguhnya. Mengharapkan pujian, mengharapkan dihormati, saudara-saudara, adalah harus memberikan terlebih dahulu contoh teladan bagaimana menghormati, bagaimana menghargai, bukan hanya orang yang lebih di atas daripada kita, tetapi bagaimana kita menjadi teladan kepada mereka yang berada di bawah kita secara umur. Inilah kedewasaan, saudara-saudara. Ada prinsip yang indah di dalam sini, saudara, bahwa mengalah itu indah. Tidak selalu, saudara-saudara, mengalah berarti kalah, tetapi mengalah di sini kita melihat bahwa dengan mengalah berdasarkan prinsip yang dia miliki di dalam Allah oleh Abraham, maka dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, yang membawa satu berkat yang luar biasa, bukan hanya bagi diri Abraham pribadi, tetapi bagi keturunannya, dan bukan hanya bagi keturunan Abraham, saudara-saudara, di sini, tetapi juga bagi bangsa-bangsa di dunia ini, saudara, menjadi berkat akibat daripada iman, kedewasaan daripada Abraham, saudara-saudara. Karena itu, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita ini selalu mempertahankan ego ketika menghadapi konflik-konflik, saudara-saudara. Konflik menjadi meluas, konflik, saudara-saudara, membuat kebencian, konflik itu mendatangkan, saudara, amarah yang besar. Konflik itu membangkitkan berbagai hal-hal kedagingan yang tidak baik di dalam kita. Bahkan tidak sedikit konflik yang berakhir, saudara-saudara, kepada antar saudara bisa sampai ke pengadilan. Bahkan ada yang mengeksekusi dengan cara yang lebih jahat dan mengerikan lagi, adalah membunuh saudaranya sendiri. Nah, ini hal-hal, saudara-saudara, yang tentunya kita tidak harapkan dalam hidup ini. Nah, inilah teladan yang baik daripada bapak beriman. Itulah pantas disebut dia sebagai bapak orang beriman, saudara-saudara. Sikap-sikap Abraham yang mengalah demi tujuan sesuatu yang lebih jauh ke depan, saudara, demi tujuan janji Allah dalam hidupnya. Dia selalu berpegang kepada janji Tuhan. Dia berpegang kepada panggilan Allah dalam hidupnya, dan itu membawa berkat yang betul-betul, saudara-saudara, dinikmati oleh bangsa-bangsa sampai hari ini. Karena satu orang, saudara-saudara, yang tahu benar memegang janji Allah, tahu benar, saudara-saudara, memutuskan dalam kedewasaan, saudara-saudara, belajar mau mengalah, tidak sama sekali mencari kepentingan bagi dirinya sendiri. Pada waktu itu memang kalau dilihat secara jasmani, lembah Yordan ke sana itu, daerah Sodom, saudara, adalah tempat yang sangat-sangat subur sekali. Dan apa yang ditunjukkan Allah kepada Abraham kemudian, saudara-saudara, adalah daerah yang kering. Itulah sebabnya, saudara, beberapa kali Abraham ketika berjalan di tanah yang ditunjukkan Tuhan itu, dia mengalami kelaparan, saudara-saudara. Bahkan kemudian kelak keturunannya yaitu Ishak juga mengalami hal yang sama. Tetapi, saudara-saudara, memang butuh waktu kelihatannya, tetapi hasilnya janji Allah selalu ya dan amin. Bangsa-bangsa menikmati iman Abraham sampai hari ini, saudara-saudara. Bagaimana dengan Lot yang begitu berakhir dengan tragis kemudian? Bahkan, saudara-saudara, pola hidup Gomora, Sodom dan Gomora menimpa seluruh kehidupan Lot dan keturunannya sendiri. Di pasal lain kita akan melihat akan hal itu. Tapi di sini, saudara, kita belajar bahwa penting dalam hidup ini untuk menerapkan prinsip-prinsip rohani dalam melihat setiap persoalan-persoalan hidup, saudara. Di dalam Filipi pasal yang kedua diberikan teladan kepada kita, saudara-saudara. Ayat yang ketiga dikatakan di sana, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Inilah sikap Yesus, saudara, teladan yang luar biasa, seperti Abraham kepada kita, saudara. Adalah sikap yang senantiasa memandang persoalan dari sisi kebenaran, adalah bukan untuk mencari kepentingan bagi dirinya sendiri, tetapi bagaimana untuk kebaikan orang lain, bagaimana untuk kebaikan bersama-sama, saudara-saudara.
Dia sama sekali tidak mencari pertengkaran, tetapi mencari bagaimana supaya kita damai. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persoalan apapun, situasi apapun yang kita hadapi, pandanglah dari cara pandang Allah, saudara-saudara. Jangan memandang dari egoismemu, jangan memandang dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu dari keuntungan-keuntungan hanya untuk pribadimu. Mengalah itu indah. Tidak, mengalah itu bukan berarti kalah, saudara-saudara. Kalau kita tahu tujuan-tujuan yang baik ke depan, kalau kita menabur dan menanam sesuatu hal-hal yang baik dan benar, kita percaya bahwa kita akan mencapai dan kita akan menuai akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, dikatakan oleh firman Allah, khotbah Yesus yang pertama saudara, dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan mewarisi atau memiliki bumi. Orang-orang saudara yang tidak kehilangan apapun dalam hidup ini adalah mereka yang selalu membawa damai, yang suka berdamai. Dia berdamai dengan dirinya, dia tidak mencari keuntungan buat dirinya. Dia berdamai dengan Allah dan telah tahu bahwa dia sudah berdamai dengan Allah, dan kemudian dia dapat berdamai dengan lingkungan, dengan sesama, dengan baik. Maka orang-orang seperti ini tidak kehilangan apapun di hidupnya. Dia selalu, saudara-saudara, memiliki jalan keluar. Dia selalu memiliki, saudara-saudara, hal-hal yang baik. Dan dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi akan membuat keturunannya, bahkan banyak orang akan menikmati berkat Tuhan di dalam keputusan-keputusannya yang tidak mencari untuk kepentingan dirinya sendiri. Ayo, mungkin saudara menghadapi persoalan apapun, mari pandang dari cara pandang Tuhan. Lihat saudara-saudara dan serahkan semua di dalam kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya sama seperti Abram, kemudian apa yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupannya. Dia diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa. Dia mendapatkan keturunan yang dijanjikan. Dari keturunannya lah kelak kemudian lahirlah Mesias, saudara-saudara. Yang kemudian dari Mesias inilah janji itu semakin meluas, di mana seluruh dunia yang menerima dan percaya Yesus sebagai juru selamat yang dijanjikan itu, saudara-saudara, memperoleh seluruh berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu dan menjadi bagian setiap orang-orang yang percaya. Luar biasa. Karena itu saudara, mungkin saudara mengalami konflik, mari belajar dari sana. Jangan biarkan konflik berlarut-larut. Belajar dewasa dalam hal ini saudara. Mengalah tidak berarti kalah, tetapi saudara-saudara, demi sesuatu yang jauh lebih baik saudara. Saat-saat inilah saudara-saudara, kita membutuhkan kedewasaan dalam menghadapi konflik-konflik dalam rumah tangga, di antara saudara, di antara suami dan istri, di tempat pekerjaan, dimanapun saudara-saudara. Saya percaya kebenaran selalu menjadi, saudara-saudara, adalah hal yang akan membawa keuntungan yang baik dan besar bagi setiap orang yang melakukan dan mengikutinya. Karena itu, jangan kita hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku yang baik dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya anugerah, berkat, kekuatan, hikmat daripada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu itu turun atas setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.